Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita ada di Sutrisno Soekarno Channel di Rumah Belajar Sutrisno Soekarno. Nah, kali ini belajar, kita akan bahas tentang Microsoft Excel. Jadi, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fungsi keuangan yang ada di Microsoft Excel untuk menghitung penurunan nilai atau penyusutan. Nah, nanti kita akan ketemu beberapa argumen atau kata yang akan sering dipakai, yaitu cost. Nah, cost itu apa? Jadi, cost itu adalah biaya awal aset. Nah, kemudian life. Life itu jangka waktu pemakaian aset yang nanti akan ditetapkan. Misalkan jangka waktunya mau 6 tahun, mau 5 tahun, mau 4 tahun, dan lain-lain. Biasanya kalau jangka waktu ini sudah tercapai, kantor itu akan melakukan lelang. Lelang sesuai dengan residu. Nah, residu atau salvage itu adalah nilai akhir aset atau residu setelah dipotong penurunan atau penyusutan. Jadi nanti nilai lelangnya itu biasanya di angka ini biasanya. Kalau misalkan lebih dari angka itu berarti perusahaan untung, gitu ya. Nah, kemudian per ini adalah periode masing-masing yang akan dihitung. Nah, dari yang akan kita bahas nanti ada tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi SLN, kemudian ada fungsi SYD, dan juga ada fungsi namanya BDB. Oke, kita akan bahas dulu terkait dengan fungsi SLN. Nah, apa sih fungsi SLN itu? Jadi, kalau nanti dirumuskan, fungsi SLN itu sama dengan SLN buka kurung, cost, salvage, dan juga life. Nah, dia digunakan untuk menghitung nilai penyusutan suatu milik untuk suatu periode tunggal berdasarkan metode garis lurus. Nah, kita akan contohkan, misalkan ada perusahaan sedang membeli mesin. Membeli mesin apa, bebas lah. Membeli mesin, membeli kendaraan, atau membeli apapun bebas. Mau mesin fotokopi, mesin tik misalkan, dan nggak ada ya mesin tik ya, mesin fotokopi, mesin printer dan lain-lain. Nah, pembelian mesinnya misalkan itu 15 juta. Rencananya akan dipakai selama 6 tahun. Nah, nilai residu, nilai residu untuk 6 tahun, untuk 6 tahun eh, itu berapa? Perkiraan 1.500.000. Jadi nanti setelah 6 tahun nilainya tinggal 1.500.000 ini. Jadi kita akan menghitung penyusutan per tahunnya dari nilai ini gitu ya. Apa rumusnya? Sama dengan SLN, Oke, cost. Costnya ini. Costnya itu nilai pertama beli gitu ya. Kemudian titik koma, salvage itu nilai residu setelah 6 tahun. Kemudian rencana dipakai untuk 6 tahun. Nah, jadi per tahunnya nilai penyusutannya adalah 2.250.000. Kita coba tes. 2.250.000. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun. Sama dengan SAM. Oke. Jadi 1.350 13.500.000. Jadi benar ya. Setelah 5 tahun itu nilainya tinggal berapa? Setelah 6 tahun nilainya tinggal 1.500.000 karena per tahunnya itu 2.250.000. Oke, paham sampai sini? Kita akan lanjutkan lagi. Lanjutkan di fungsi namanya SYD. Jadi fungsi SYD ini juga sama untuk menghitung penyusutan. Nanti rumusnya SYD buka kurung cos koma atau titik koma sama aja. Nanti teman-teman sesuai dengan settingan yang ada di komputernya. Kalau di komputernya settingannya koma berarti region atau negaranya yang ada di control panel itu biasanya merujuk ke Inggris atau Amerika.
Tapi kalau settingan negaranya Indonesia biasanya titik koma. Kos titik koma, kalau saya pakai titik koma karena settingan di komputer saya pakai Indonesia. Titik koma, salvage, kemudian titik koma, live, titik koma, per. Jadi dia digunakan untuk apa? Untuk menghitung penyusutan dari suatu hak milik pada suatu periode tunggal berdasarkan metode jumlah angka tahunan, sum of year digits. Nah, kemudian di mana angka penyusutan akan lebih besar pada awalnya dan menurun kemudian. Nilai terkecil setelah penyusutan adalah nilai residunya. Dengan cara ini, penyusutan tidak merata sepanjang tahun. Jadi, tahun pertama penyusutannya lebih besar dibandingkan dengan tahun kedua. Demikian juga tahun kedua nanti penyusutannya lebih besar dibandingkan dengan tahun ketiga. Kita akan coba hitung. Sama case-nya mirip-mirip seperti tadi. Jadi ada pembelian mesin atau pembelian alat apapun ya, mobil atau apapun, pembelian mesin misalkan 15 juta harga belinya, kemudian rencana akan dipakai selama 6 tahun. Nilai residu tahun ke-6 itu 1.500.000. Tahun ke-6-nya ditaksir nanti akan dilelang gitu. Jadi mesin fotokopinya sudah dipakai 6 tahun, nanti akan dilelang harganya kira-kira 1.500.000 gitu. Nah, jadi kita akan menetapkan penyusutannya per tahun berapa. Jadi bisa sama dengan SCD, cost, kemudian salvage untuk nilai residu setelah 6 tahun, kemudian titik koma, eh, apa live-nya kira-kira akan dipakai oleh kantor tersebut selama 6 tahun, kemudian titik koma, tahun keempat penyusutannya berapa. Jadi penyusutan pada tahun keempat itu sebesar 1.928.571,43. Oke, kalau kita pengen ngitung nih, yang penyusutan tahun kelima gampang, tinggal diganti aja. Ini diganti dengan tahun kelima. Jadi seperti yang saya bilang tadi, penyusutan tahun kelima dia 1.285. Penyusutan tahun keempat 1.928. Nah, kita coba hitung lagi. Penyusutan tahun pertama misalnya. Pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke, tinggal kita copy aja ya rumusnya ya. Ini kita ganti jadi tahun pertama. Ini kita ganti jadi tahun kedua. Ini kita ganti jadi tahun ketiga. Oke. Jadi tahun pertama penyusutannya lebih besar 3.857. Jadi nilai 15 juta ini nanti tinggal berapa gitu di tahun pertama. Ini jadi misalkan nih mesin ini akan dijual di tahun pertama setelah pemakaian 1 tahun. Jadi perkiraan harga jualnya adalah 11 juta gitu ya, 142.000 untuk menetapkan harga jual. Kalau bisa menjual lebih dari ini berarti bisa dibilang kantornya masih untung gitu karena selama dipakai itu sudah ada penyusutan sekitar 3.857 rupiah gitu ya. Oke, ini kita akan balik lagi. Kita akan menghitung fungsi namanya DDB. Jadi DDB ini untuk menghitung penyusutan dari suatu hak milik pada suatu periode tunggal berdasarkan apa? Metode saldo menurun ganda atau double declining balance, di mana nilai penyusutan tidak akan merata sepanjang tahun. Fungsi penyusutan di awal pemakaian dibanding pada akhirnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi penyusutan lebih di awal lebih besar maksudnya. Lebih besar.
Oke. Jadi fungsi penyusutannya juga sama lebih besar di awal. Jadi pembelian mesin misalkan ada 15 juta, ditaksir dipakai selama 6 tahun. Kemudian nilai residunya eh, perkiraan di tahun ke-6 adalah 1.500.000. Jadi penyusutan pada tahun keempat berapa? Kita bisa hitung sama dengan DDB. Kemudian apa namanya? Cost-nya, kemudian titik koma, salvage atau residunya, kemudian titik koma, life-nya selama 6 tahun, dan kemudian periodnya selama 4 tahun. Jadi perkiraan 1.481.481 rupiah. Nah itu. Kemudian pada tahun kelima, perkiraan penyusutannya akan berbeda dengan tahun keempat pastinya. Ya, tahun kelima perkiraan penyusutan adalah di 987.654. Jadi teman-teman bisa untuk menghitung penyusutan tadi atau penurunan nilai bisa menggunakan fungsi apa? Fungsi SLN atau fungsi SJD dan juga fungsi DDB. Oke, saya kira itu untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk belajar teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.